Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang cerah untuk petani kakao. Nah, hari ini rencana kita untuk melihat yang mana kakao yang telah kita sambung, melihat perkembangannya yang mana ada sudah berbuah dan berbunga. Jadi untuk tahap awal hari ini kita akan melihat kakao yang pertama kali tersambung. Nah, nanti kita lihat gimana perkembangannya dari kakao yang kita belajar mencoba yang untuk pertama kali. Nah, itu dia. Kita akan lihat hari ini. Oke. Kita akan lihat. Nah, jadi ini merupakan kakao atau coklat yang pertama kali kita lakukan penyambungan di lahan kita. Nah, kita lihat perkembangannya bagaimana sudah. Nah, ini dia sudah mengeluarkan buah-buah yang ada yang udah besar dan ini menyusul yang berukuran pintil. Nah, jadi ini dia buahnya. Lihat, ini cukup besar ya. Ada ukuran melebihi ukuran dari buah klon unggul. Padahal di sini kita pertama kali karena belajar itu atau tahap mencoba-coba itu kita ambil entersnya dari kebun sendiri. Nah, jadi ini dia hasilnya. Kita lihat batangnya udah setengah ini ya. Ukurannya dari pertama kali sambung. Arah sini biar bagus pencahayaannya. Nah, ini dia buahnya. Dua buah awalnya. Nah, ini untuk batang aslinya atau batang induknya, batang coklat awalnya. Jadi kita sambung, ini merupakan batas sambungan dari batang aslinya, ini tunasnya. Kalau ini merupakan kawan yang udah ditebang kan mati dia. Nah, ini kita sambung hidup dan ini batang sambungannya dan mengeluarkan buah. Nah, ini dia. Ini masih cabangnya asli ya. Cuman saya pertimbangkan apakah yang saya sambung ini tahan terhadap panas atau tidak. Kalau tidak nanti ini kita hidupkan juga. Karena kondisi ini pernah daunnya kering ketika kemarau. Jadi kita lihat nanti bagaimana. Nah, ini dia udah berbentuk bunga, itu pintil. Ini ukuran yang udah tua. Dan memang belum pernah panen pertama kali. Kalau ini bertahan sampai akhir, nah ini merupakan buah perdananya yang dipanen. Oke, ini dia. Selanjutnya kita lihat yang bertahap dari yang kita sambung awal pertama kali. Nah, ini sebenarnya kita lihat perkembangan buah atau berbuah dari hasil yang sambungan kita buat langsung di kebun. Oke, itu dia. Selanjutnya ini yang kedua kita sambung setelah yang tadi di awal. Nah, ini batang induknya atau batang aslinya yang udah kita potong. Jadi untuk diketahui, ini kan merupakan awal belajar saya. Jadi di sini ada sebelumnya pohon dari tunas cuponnya yang saya sambung. Jadi dengan entres yang berbeda. Makanya di sini kita lihat dua yang hidup. Ini yang pertama, selanjutnya ini yang kedua. Nah, jadi untuk diketahui kita lihat ini dia perkembangannya, buahnya yang sudah lumayan ya, ada yang udah lewat ukuran baterai dan itu juga sudah mengeluarkan buah. Nah, ini dia perkembangannya. Jadi dua-duanya saya hidupkan karena itu memang merupakan sejarah dari awal kita melakukan. Kita hidupkan dua-dua, mudah-mudahan di sini mereka akrab berdua ini. Nah, itu dia yang kita sambung di awal-awal. Ini kalau kita lihat batangnya udah cukup besar, mengalahkan dari batang yang sambung pucuk klon MC02 karena ini memang kita hidupkan dari dua cupon entres yang melakukan pertumbuhan dengan pesat ya. Ini kita lihat yang lain, nanti ini kan masih dari sambung pucuk, mungkin nanti kita lihat juga ada yang sambung samping yang udah cukup besar juga. Oke.
Selanjutnya ini dia yang saya sambung sudah lama juga. Ini merupakan kalau kita lihat, inilah merupakan sambungan yang saya coba pada sambung samping. Ini batang aslinya, ya. Sampai ini bisa dilihat jelas teman-teman. Nah, ini merupakan batang sambungannya. Kalau kita lihat, ini dia tidak ada dari cupon atau tunas yang tumbuh dari batang aslinya, akan tapi kita langsung tempel pada batang induknya, yaitu entersnya kita sambung terus pada batang si induk. Makanya dia ini nampak bekas operasinya ya, dikarenakan dia tidak lengket pada batang pada tunas cupon, akan tapi dilakukan penempelan pada batang. Ini dia. Ini kan nampak kulit batang induknya. Ini merupakan entres yang kita sambung. Jadi dia hidup dan sudah mengeluarkan buah. Ya, kenapa buah seperti ini? Ya memang saya menyambungnya dulu kan, belajar bukan merupakan dari entres klon unggul. Jadi saya ambil yang dari kebun sendiri. Jadi saya coba dan ternyata berhasil. Setelah itu baru saya mencoba yang dari klon unggul. Nah, ini dia. Kalau kita lihat batangnya, perkembangannya. Cerah kali langit kita hari ini, biasanya selalu hujan dan mendung. Ini ketepatan cerah, makanya saya buat videonya. Udah cukup lama ya kita vakum dari buat video. Nah, ini dia ya, udah ada keluar buah yang besar dan mudah-mudahan berhasil sampai panen, dan yang lainnya sudah berbunga. Selanjutnya kita lihat yang kedua dari sambung samping juga ya. Itu dia ada di sebelahnya. Ini merupakan sambung samping juga. Kita lihat batangnya. Ini dia disambung tanpa dari cupon. Kita lihat sampai ini, saat ini udah keluar bunga. Ini bisa dilihat bunganya. Ini dia merupakan perdana. Yang tadi juga perdana. Rata-rata yang saya sambung itu merupakan buah perdana ya. Nah, ini dia dari sambungannya. Kalau melihat perkembangannya ini dari entresnya seperti ini. Entresnya bagus, dulu saya ambil. Yang sebelumnya kan agak bengkok-bengkok, kurang bagus ya. Tapi di sini ada kena serangan jamur kayaknya. Ya, namanya kebun udah berapa tahun nggak disemprot sama fungisida. Kita coba dulu secara alami ya, ternyata pemanennya cukup capek. Ini dia ya teman-teman. Jadi yang semua video saya dari awal yang pernah teman-teman lihat sambung, inilah hasilnya. Sudah mengeluarkan bunga dan sudah mengeluarkan buah yang cukup besar. Jadi selanjutnya kita lihat juga berurutan dari yang kita sambung yang lainnya. Kalau yang awal tadi, yang pertama dan kedua itu merupakan sambung cupon atau sambung tunas air. Yang selanjutnya sebelum ini dan yang ini itu merupakan sambung samping dari batang. Ini dia, kita lihat luka bekas operasinya. Ini dia. Nah, jadi kalau kita lihat sambung samping ini, dia tidak memiliki batasan sambungan dari entresnya kepada cupon atau sambungannya. Kenapa? Karena ini memang langsung entresnya tersambung ke batang induknya. Kalau cupon dia kan bisa dari tunas airnya seperti ini, dipotong, selanjutnya disambung. Jadi dia ada pembatasnya nanti. Akan tapi kalau sambung samping dia tidak ada, dia langsung ke batang utama. Nah, ini dia ya, kita lihat ukurannya. Ini dia dari sambungannya. Oke, kita lihat selanjutnya. Mungkin di klon yang unggul kita lihat, mungkin udah berbunga. Di sana juga ada sambung apa kita, ini kan sambung samping, dan itu sambung samping, itu ada sambung cupon. Itu ada tunas airnya, kita lihat. Nah, ini seperti ini teman-teman yang saya bilang kan. Ini merupakan sambung dari cupon.
Ini batang induknya yang sudah dipotong, sudah lama ya. Ini merupakan sambungannya dan sudah mengeluarkan bunga dan ukurnya sudah besar. Nah ini dia. Kalau ini yang si klon unggul. Klon unggul ini lain cerita ya. Ini untuk pengembangan dari hasil cupon, dari hasil entres ya, yang bisa dikembangkan. Kalau ini dari yang belajar awalnya merupakan dari klon lokal, tapi bagus juga. Ya itu deh, kalau tahapan belajar kita memang seperti itu. Ini kalau ini merupakan sambungan yang kita lakukan terhadap cupon juga. Ini merupakan perdana mungkin yang kita lakukan sambungan dari klon unggul atau klon MCC02. Nah ini dia saya lakukan terhadap pada 2 cupon dan ternyata pertumbuhannya cukup bagus, bahkan bisa mengalahkan dari yang jauh dari umurnya yang pernah disambung atau kita beli bibit yang dari sambung pucuk. Nah ini yang saya lakukan penyambungan. Itulah makanya saya banyak menyarankan kepada teman-teman, apabila kita tidak bisa menyambung dari mana, apabila kita memiliki bibit nggak bisa kita sambung pucuk, langsung saja tanam di kebun. Setelah tanam di kebun itu biasanya lebih mudah menyambungnya kalau ada cuponnya, karena kalaupun dia gagal kan masih ada batang aslinya. Nah ini dia contohnya. Dan ternyata kalau kita lihat sambung yang ada di kebun itu pertumbuhannya jauh cukup lebih pesat daripada kalau kita sambung di pada polybag. Nah ini dia merupakan batangnya. Ini kalau bisa teman-teman lihat, ini dia sudah mengeluarkan bunga. Ini melawan matahari, kita lihat dari sini sisi sampingnya. Ini batang induknya nih yang udah ditebang dan masih mengeluarkan tunas. Kita akan buang tunasnya. Nah ini dia. Ini merupakan belajar berbuah di awal, udah kering ya. Nah ini bunga yang selanjutnya. Bisa dilihat, nampak ini fokusnya. Ini bunganya pada batangnya ini. Selanjutnya ini batang yang kedua yang di atasnya, itu dia. Kalau kita lihat perkembangannya. Jadi itu yang pernah saya sarankan, kalau tidak pandai menyambung pada polybag, tanam saja langsung di kebun. Setelah besar kita bisa nyambungnya sendiri. Oke. Selanjutnya ini juga merupakan sambungan yang perdana kita dalam klon unggul. Kalau yang tadi itu jenis MCC02, kalau ini yang interestnya memang tidak ada sendiri dari kebun kita ataupun di Aceh Tenggara ini. Saya memesannya langsung dari Sumatera Barat, jenis klon BL50. Dan ini dia, kawannya sudah ada yang berbunga. Ini batang induk aslinya yang dari lokal. Kita sambung. Ini pembatasnya, nampak bekas operasinya. Nah ini dia batang B50 yang tumbuh. Nah ini memang kalau daerahnya daerah pasir yang kita lihat banyak sambungan nih, makanya dia itu banyak yang belum berproduksi. Yang daerah tanah yang sudah sering kita panen, dalam artian di situ ya jarang atau sedikit yang kita sambung. Kalau di sini yang rata-rata kita modifikasi. Nah ini dia sambung samping seperti yang 2 sebelumnya. Ini batang lokal induknya, ini batang asli, ini masih hidup. Itu buahnya, yang mana dia memiliki 3 cabang. Satu saya potong, tidak berkembang lagi ya. Satunya saya sambung samping dan saya potong. Ini dia sudah berbunga, sambung samping nih. Tapi ini bukan klon unggul ya, klon yang kita coba ambil dari kebun sendiri. Ini bekas operasinya langsung di batangnya, tanpa dari cupon atau tunas airnya. Dan dia sudah mengeluarkan bunga. Mana fokusnya? Ini kalau fokus, kalau ini dia, ini lebih jelas nampak.
Nah, ini merupakan dari bunga sambung sampingnya, rapat ya ke batang sambungannya. Itu dia. Jadi kita biarkan hidup juga cabang satu lagi dari batang aslinya, biar dia memiliki perpaduan dan melakukan naturalisasi. Oke, itu dia. Dia ada klon MC02 atau klon 45. Selanjutnya ada BL50 ini Sumatera Barat. Ini ada merupakan entres BR25 atau klon S2. Ini kita dapat dari Tanah Karo ya, dari Bang Eben kita pesan. Ini dia. Cuman saya lihat perkembangan dari BR25 ini atau S2 memang memiliki kecenderungan dia menuju ke atas ya, bukan ke samping seperti MC02. Ini dia dua kita saya sambung. Ini yang pertama. Ini bekas DR operasinya, kita lihat dulu. Ini yang kedua, dia dua pada satu batang karena itu klon yang langka yang kita kembangkan kebun, dan itu merupakan aktivitas kita menyambung di akhir-akhir musim, yang mana dia itu terakhir ya, agak-agak terakhir saya masih suka nyambung. Kalau sekarang itu udah off dulu, nanti kalau udah menghasilkan produksi yang dari banyak yang kita sambung tadi, baru mungkin kita akan mulai yang lain. Nah, ini dia, kita lihat ini bekas sambungannya. Kalau ini jelas nampak ya, karena dari entersnya ini ke cuponnya umurnya berbeda. Kalau di cuponnya sudah cukup tua, nampak, dan di entersnya itu masih muda. Itulah makanya kalau kita lihat yang disambung itu dia cepat mengeluarkan bunga dan buah, karena dia sejatinya itu cabangnya memang udah umurnya umur tua, dalam artian udah berproduksi. Makanya dia cepat berbuah ketika disambung. Kalau yang cupon ini kan masih muda dia, makanya dia lama jadi disambung dia. Ini juga, ini merupakan BR25 atau S2 ya, kita sambung, dan dua-duanya hidup. Itu satu, ini yang kedua kita biarkan dulu. Batang induknya lokal. Kenapa kita biarkan? Karena kalau saya lihat dari perkembangannya masih menuju ke atas. Kalau udah berkembang nanti dengan baik, baru kita eksekusi batang induknya lagi. Batang induknya masih memproduksi buah yang bisa kita kutip, yang mana kan kita sebenarnya mengincar itu buah dari biji dari buahnya, berarti buah yang kita produksi. Makanya ya sudah, kita tunggu dulu. Ini kita panen untuk menunggu-nunggu hasil dari yang disambung. Oke, kalau ini sambungan dari samping, tapi di sini kita tidak nampak dia ini merupakan sambung samping seperti sambung cupon, karena penyambungan ini spesial. Biasanya saya menyambung yang sambung samping itu merupakan 1,5 ukuran lutut ya, atau mungkin bisa dilihat 5 jengkal dari permukaan tanah. Akan tapi ini rapat dengan tanah saya sambung sampingnya. Kenapa bisa rapat? Karena di sini batang induknya itu merupakan memiliki 3 cabang yang sangat dangkal ke tanah. Jadi saya sambung di bawah pada sambungannya, pada cabang pohon aslinya, sehingga dia rapat dengan tanah dan bersambung. Saya mencoba mentimbun tanah, mungkin saja bisa keluar akar mungkin ya, tapi saya belum tahu. Jadi saya sambung dan mengeksekusi 3 cabang pohon aslinya. Jadi seolah-olah ini tampak dari sambung sambung cupon atau tunas air, akan tapi tidak. Ini dia, kalau kita lihat asli dari batang induknya. Si batang induk yang kita sambung dan sudah kembang cukup pesat, sudah pernah mengeluarkan bunga belajar. Kalau ini teman-teman, sebenarnya ini deretannya yang kita operasikan sendiri. Yang di situ ada sambung yang dari samping dari batangnya tadi. Ini sambung cupon, yang mana klon MC02 ini dia sudah mengeluarkan buah pintil. Ini cukup cepat ya, padahal masih muda, ini masih muda sudah mengeluarkan buah ukuran pintil. Ini batang aslinya yang saya sambung ini. Ini merupakan MC02. Selanjutnya ini klon lokal. Nah,
Ini dia saya sambung dulu, cukup unik. Kenapa? Karena di sini kita sambung merupakan batang sambungan ini sudah ukuran besar, akan tapi entersnya tidak besar ya, kecil. Jadi pas penyambungannya itu renggang dari sambungan ini cukup besar, nampak dia. Setelah dibuka juga sambungan itu belahannya cukup ternganga, sangat besar, dan saya kira itu dia akan lepas karena memiliki dari cupon yang sudah tua saya sambung. Tapi karena udah perkembangan cukup baik, bagus, ini sampai entersnya itu membengkak besar, dan ini cupon atau dari tunasnya itu lebih kecil, padahal sebelumnya itu terbalik ya dari ukurannya, akan tapi dia bisa mengimbangi dan bahkan lebih dari sambungannya. Ini dia. Selanjutnya ini teman-teman yang sudah pertumbuhannya seperti batang induk ya. Ini sebelumnya saya sambung 2 cupon, akan tapi dua-duanya hidup. Selanjutnya saya menebang satu sambungan dari cupon yang lebih tinggi dari dia. Kenapa saya lakukan penebangan? Karena supaya perkembangan ini cukup efektif, dan dia saat itu memang kalau mengambil dari sambungan itu lebih bagus yang paling bawah daripada yang di atasnya. Karena itu potensi lebih berkembang kan, yang di bawah lebih luan dapat nutrisi. Setelah itu dia untuk pertahanannya mungkin lebih bagus karena dia dekat langsung dengan akar. Nah, jadi dia tinggal tunggal dan perkembangannya ya cukup pesat. Setelah saya buang sambungan satu lagi yang ada di atasnya ini, makanya saya potong udah kandas nih, sebelumnya agak tinggi. Nah, ini dia sudah mengeluarkan bunga dan mudah-mudahan berkembang terus dan terus cukup baik. Akan tapi saya ada pernah nyambung yang 2 sampai sekarang saya hidupkan, dan dua-duanya berbunga. Jadi itu dia memiliki entres, dalam artian dia memiliki entres yang berbeda, dan itu melakukan perpaduan yang cukup cantik, satu yang hijau, satu yang merah. Nah, kita coba lihat ya. Ini dia teman-teman yang saya katakan tadi, yang 2 saya sambung dan saya belum tebang. Dalam artian kalau yang tadi kan kita tebang salah satunya agar pertumbuhan dan perkembangan cukup baik. Nah, ini kita biarkan dua-dua. Di sini dia memiliki sambungan yang berbeda. Ini dia yang di bawah dekat dengan tanah, dan ini yang kedua di atas. Tapi sambungan yang kedua itu, yang di atas itu cukup baik juga. Nah, kita lihat di sini dia memiliki buah jenis yang hijau ya, atau ya kelan lokal juga, tapi dia berbuah hijau. Ini yang sudah ukuran pintil, ukuran bateri. Dia buahnya hijau. Selanjutnya yang kedua yang di atasnya ini, dia memiliki buah yang warna merah. Jadi mereka memadukan atau bergabung, berkombinasi atau fusion, melakukan yaitu keterkaitan antara merah dan hijau, jadi lengkap dalam satu batang. Dan batang aslinya juga masih mengeluarkan bunga walau udah kita tebang, tapi tebangnya agak ke atas ya, tidak kandas. Jadi dia sebenarnya jadi dari satu ini mungkin bisa 3 jenis yang berproduksi berbeda-beda. Nah, itu dia, ini yang si hijau, ini yang si merah. Oke. Ini juga merupakan sambungan yang di awal-awal saya lakukan percobaan. Ini batang aslinya, ini batang sambungannya. Nah, di sini udah pernah belajar berbuah dan mati ya. Ya memang kalau belajar kayak gitu dia biasanya digugurkan. Gugur paksa, tidak tahu ya, gugur paksa kayaknya. Itu dia merupakan sambungan yang di awal-awal. Selanjutnya ada di sini sebelahnya itu pertumbuhannya dulu batangnya mereng, jadi saya tebang batang induknya dan menghidupkan tunasnya sendiri. Ya masih jadi gennya sendiri ya, akan tapi dia cepat juga pertumbuhannya. Nah, ini dia sudah memiliki buah juga, kembali udah pernah diproduksi. Nah, ini merupakan dari tunas
sendiri tanpa disambung. Ini batang induknya. Jadi tunasnya itu udah cukup lebih besar daripada batang induknya yang sudah ditebang. Nah, itu dia kalau kita lihat dari tumbuh tunas sendiri ya. Kalau ini si manis dan si sayang yang buahnya ya sayang juga kita. Jarang kita produksi. Nanti sebenarnya kalau yang klon unggul nih teman-teman rasain sendiri biar tahu apa itu enak dan tidaknya. Ini selanjutnya yang perkembangan dari klon BL50. Itu dia sudah berbunga 2 kali. Yang pertama bunga coba-coba ya, belajar. Awalnya sini dia sangat lindung kali, karena dari batang itu yang lokal melindungnya tertutup, dan saya sudah menebang cabangnya sehingga dia mendapatkan sinar matahari yang cukup. Dan ini dia sudah menunjukkan bunganya. Ini lebih kita potong kandas lagi sebelumnya. Ini bunganya, dan kita tidak sabar menunggu dari buah si BL50 ini. Kalau lebih baik ini mungkin banyak kita kembangkan. Nah, itu dia. Kalau melihat dari cabang-cabang dan pertumbuhannya cukup baik dari klon BL50 nih. Mudah-mudahan dia bisa adaptasi di daerah Aceh Tenggara ini ya. Karena saya melihat dari yang sudah dari asalnya sana ya, dari Sumatera Barat itu cukup bagus. Dia berbanding berbeda dengan klon MCC02 atau klon 45 yang dari Sulawesi ya. Yang mana kalau dari Sumbar ini dia memiliki biji yang panjang dan dia bulat. Kalau misalnya MCC02 atau atau klon 45 itu kan memiliki biji yang panjang tapi tipis, pipih dan lebar. Nah, itu dia. Nanti kita lihat perkembangannya. Nah, ini juga merupakan sambung si cupon. Itu dia. Nanti kita lihat juga ada yang sambung cupon, tapi kita ambil dari klon unggul. Klon unggulnya yang dari sambung pucuk. Nggak tahu jenis apa, tapi dia memiliki buah yang cenderung panjang seperti BL50. Kita lihat yang batang aslinya. Batang induknya ini saya ambil. Ini lihat, memiliki buah yang panjang dan lebar dan juga lebat. Cuman banyak ini kemarin tuh sudah dipanen dan sebagian gugur karena terlalu lindung ya. Nah, ini juga buahnya panjang, lebar, panjang, besar. Kita lihat sambungan dari ini ada yang kita kembangkan. Sudah ada sekitar 2 batang yang saya kembangkan. Kalau nanti bagus juga saya coba kembangkan lebih banyak. Nah, ini dia yang saya kembangkan dari cuponnya, yang buah yang panjang dan besar tadi. Selanjutnya di sebelahnya juga saya sambung juga sama ini ya, entresnya dari yang klon unggul panjang dan besar buah, tapi bukan BL50 jenis klon BL50, tapi hampir sama kalau kita lihat dari panjang besarnya. Akan tapi kalau BL50 dia mulusnya bentuknya cantik, tidak bergerigi. Oke, ini ada sambung dari cupon yang cuponnya tinggi. Dia memiliki cabang melintasi dari cabang batang induk aslinya dan berbunga, sudah pernah mengeluarkan buah. Tapi di sini saya ada 5. Kenapa? Karena buah yang lokal ini juga cukup bagus, agak tahan terhadap PBK, dan buahnya itu bijinya besar-besar juga. Nah, nanti kita lihat apa bisa kita kombinasi atau tidak. Selanjutnya di sebelahnya ada juga yang kita sambung, sudah berbuah ya, yang pernah kita spill sebelumnya juga. Sekarang sudah ini ukurannya. Ini yang kita sambung, ini batang induk yang udah kita potong. Ini merupakan dari pembatas cupon batang induknya yang memiliki buah warna hijau, sedangkan sambungannya itu merupakan memiliki yang buah warna merah. Jadi mereka kongsi yang memiliki pembatas, akan tapi tumbuh bersama-sama. Nah, ini dia uniknya. Jadi kita bisa manen dalam satu batang itu buah warna merah dan berbuah warna hijau. Kalau kita lihat, ini merupakan adik-adiknya. Ini merupakan buah perdana
dan mudah-mudahan bisa sebelum panen. Mungkin kalau dipanen pun kita akan tunjukkan hasilnya, karena ini unik ya, cukup sama-sama besar. Nah, ini lihat sejengkal saya masih muda, ini juga sejengkal masih muda, dan mudah-mudahan bisa sampai panen. Itu dia, sebenarnya masih banyak di kebun kita ini sambung samping, sambung cupon atau dari tunas air, dan ada juga yang sambung dari awal dari polybag. Dia di sini kebun kita sepertinya sangat beragam udah jenis klonnya, dan ada yang tidak kita ketahui jenis apa, dan memiliki buah besar. Tapi ada juga yang buah besar kali seperti buah kates, isi kecil, kulitnya tebal kali. Nah itu dia, mungkin kita petualangan melihat-lihat jenis klon yang ada di kebun kita. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat ini merupakan sambungannya masih kecil dari segi batangnya ya, akan tapi kalau kita lihat dia sudah berbunga cukup lebat. Nah ini bunganya cukup lebat ya, bunganya, dan sampai ke atas dia sudah berbunga. Ini juga bunga. Nah kalau kita lihat ini fenomenanya gara-gara apa? Di sini itu merupakan hasil dari sambungannya cuponnya ini udah cukup tua, makanya dia bisa menghasilkan bunga walaupun batang masih kecil. Nah ini juga udah nampak. Dan tapi di sini biasanya dia secara alami akan menggugurkannya, karena di sini itu dari segi ukurannya tidak akan sanggup untuk memproduksi menjadi buah. Kenapa? Karena batang ini tidak sanggup karena terlalu kecil, sedangkan buahnya nanti itu dia ukuran besar, bisa-bisa itu nanti cabangnya yang patah. Kalau misalnya dia tidak secara alami nanti menggugurkannya, kita akan membantu menggugurkannya atau memutuskannya agar dari si sambung samping ini, si cuponnya itu bisa bertahan. Kenapa seperti ini? Karena batang induknya kita belum tebang, kita masih mengambil produksinya, makanya untuk disalurkan dari cupon ini itu dia sedikit cuma nutrisi ya, makanya dia tidak ukurannya itu cepat membesar. Tapi kalau kita tebang ini, maka dia pertumbuhan akan cepat besar dan berkembang, apalagi dia terkena dengan sinar matahari. Ini belum tahu kapan kita eksekusi, mungkin nanti apabila dari si pertumbuhan ini sudah cukup lebih layak untuk produksi, baru kita ganti. Oke, itu dia yang saya katakan. Ini beberapa deret itu merupakan sambung di lahan ya, sambung cupon, sedangkan itu satu merupakan sambung di polybag. Padahal dari jarak waktunya itu ini sudah cukup besar dulu ya saya tanam, dan ini udah berapa lama ditanam ini baru saya sambung cupon, akan tapi sekarang perkembangannya udah melampaui dari sambung polybag. Kenapa? Karena kan sudah saya bilang itu batangnya merupakan batang induknya sudah cukup besar. Nah ini dia besar, dan ini udah berbunga dia ya, berbunga dari sambung cupon ini, sambung samping. Nah itu bunganya. Sedangkan ini sambung yang dari polybag itu dia tidak memiliki batang induknya karena sudah sambung dari polybag ya, dan juga baru berbunga sama. Padahal dari usia tanamnya itu jauh cukup usianya, akan tapi mampu dilombai dari sambung samping. Nah ini juga sambung samping, pertumbuhannya sudah melampaui yang dari sambung polybag dan juga sudah mengeluarkan bunga. Ini bunganya, dan ini juga sambung samping.
Ini ya bunganya, dan cukup besar juga pertumbuhannya. Kenapa saya melakukan ini sambung samping? Ini juga sambung samping karena buah asli dari batang induk ini merupakan kecil. Karena kecil, saya ganti, dan mungkin ada yang mudah terkena serang dari hama. Makanya tapi pertumbuhannya sudah melampaui dari yang sambung polybag dan sudah lama saya tanam di lahan. Itu dia keunggulan dari sambung cupon di lahan, sambung tunas muda. Oke. Jadi kalau tidak tahu sambung dari polybag, itu solusinya tanam dulu di lahan, ketika udah besar sambung cupon. Nah, karena juga dia cepat pertumbuhannya. Ya. Oke, itu kita keliling kebun, dan itu merupakan yang pernah kita kutip di kebun kita.